Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpamu mantan lemah, karena kamu adalah sumber kekuatannya. Jadi manusia itu terbagi atas dua unit ya. Jadi unit yang pertama adalah fisik kita, raga atau jasmani kita. Sumber kekuatannya untuk bisa bergerak, untuk bisa bekerja, untuk bisa berjalan, untuk bisa berlari dan seterusnya, itu adalah makanan, minuman yang kita konsumsi setiap hari, ya. Dan agar tubuh menjadi kuat, orang harus berolahraga, kan? Berolahraga, kalau ndak makan, ndak minum, ya lemes. Hasilnya bukan sehat, malah kemudian jadi macam-macam, muncul penyakit setelah itu ya. Nah, jadi maka para pakar-pakar gizi itu mengatakan bahwa asupan gizi yang kita konsumsi setiap hari itu kan harus seimbang ya. Begitu, jadi antara makanan, minuman, setelah itu vitamin, protein, karbohidrat, dan seterusnya tadi harus seimbang, karena dengan itu tubuh bisa menjadi kuat. Tapi makan saja dan tubuh tidak pernah dilatih, ya akhirnya malah jadi kegemukan, malah jadi obesitas, jadi penyakit lagi. Nah, jadi itu untuk unit yang pertama, fisik. Dan kita biasanya memang lebih banyak menghabiskan energi, menghabiskan duit, menghabiskan waktu untuk membuat fisik kita menjadi menarik ya. Berjam-jam tuh berlatih di gym ya, fitness, bayar kan? Ada instrukturnya, berlatih agar mendapatkan tubuh yang indah, yang ideal. Makan, minum juga tujuannya kan itu ya, agar tubuh kita proporsional, kemudian kuat dan seterusnya tadi. Nah, unit yang kedua nih adalah hati manusia. Hati manusia untuk kuat ya, maka yang dia perlukan ada begitu banyak faktor ya. Di situ dia membutuhkan spiritualitas, dia butuh beribadah, dia butuh berdoa, kemudian dia butuh juga nasihat ketika hati ini sedang sepi, sedang galau, dan seterusnya. Dan hati itu juga butuh seseorang, butuh hati yang lain untuk bisa memahami, untuk bisa mendengarkan. Ya. Nah, jadi ketika mantan pergi dari Anda, sementara sebelumnya Anda sudah selama bertahun-tahun bersama ya, memberikan keseimbangan kepada dia terhadap segala aktivitas, segala pekerjaan, segala rutinitas dan seterusnya yang dia lakukan, yang dia lakoni, maka Anda menjadi penyeimbangnya. Ketika dia mengalami kelelahan yang luar biasa, ada Anda tempat dia bersandar.
ada hati Anda, tempat dia menyandarkan dan teman berbagi beban. Ya, ketika dia kehilangan motivasinya, ada Anda di sisinya yang selalu membesarkan hatinya, memompa semangatnya untuk bisa bangkit kembali. Ketika dia terpuruk, ya, ada di sana Anda yang menghiburnya. Begitu ya. Dan mungkin karena faktor tergoda kepada fisik, dia bertemu dengan orang ketiga yang mungkin membuat dia jatuh cinta karena fisiknya. Karena memang untuk memahami hati itu dibutuhkan waktu. Orang tidak bisa tuh memahami karakter, memahami hati seseorang itu baik atau tidak, tulus atau tidak, setia atau tidak dalam waktu sebulan 2 bulan. Dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa memahami, ya. Dan sayangnya, kenapa banyak orang kemudian menjadi kecewa? Karena dalam bab hati, orang umumnya egois. Lebih banyak orang yang ingin dipahami terus daripada memahami. Dan itulah kekuatan Anda. Anda selama ini adalah orang yang selalu bisa memahami dia. Mungkin kalau dia melakukan hal-hal yang baru begitu ya, mungkin karena dia termasuk ke dalam klasifikasi orang-orang yang sangat agresif, sangat ambisius dan seterusnya. Mungkin awal Anda kaget begitu kan? Yo bertengkar sedikit, tetapi Anda cepat untuk memahami, memberikan support, mengarahkan dia, mensupport dia kalau dia berada pada track yang benar, mengingatkan dia agar dia kembali kalau dia berada pada track yang tidak benar. Dan itu adalah kekuatan Anda, kekuatan untuk memahami. Orang bisa bertahan berlama-lama, bertahun-tahun. Karena apa? Karena kekuatan untuk selalu memahami. Kalau orang hanya ingin terus dipahami, maka tidak ada orang yang sanggup untuk bertahan berlama-lama. Nah, maka ketika mantan memutuskan untuk pergi dari kehidupan Anda, mencoba peruntungannya yang baru dengan seseorang yang baru, maka dia akan menjadi lemah secara otomatis. Karena tanpa dia sadari, sesungguhnya dia kelihatan kuat, dia kelihatan bersinar, karirnya kelihatan cemerlang, dan seterusnya. Di situ ada faktor hati Anda, ya, yang selalu memberikan perimbangan, ya. Ketika dia terlalu cepat, maka Andalah yang menjadi remnya. Ketika dia terlalu lambat, maka Andalah yang menjadi gasnya. Sehingga performa kehidupannya kelihatan sangat baik, ya. Tetapi tanpa Anda yang bisa memahami dia, maka dia tidak akan menjadi siapa-siapa lagi. Ya. Nah, sekarang apa yang perlu Anda lakukan? Yang penting Anda teruslah menjadi orang yang baik, orang yang bisa memahami, karena dimanapun orang yang bisa memahami adalah orang-orang yang disukai, ya. Dan selalulah memohon kebaikan kepada Allah di dalam hidup Anda, juga memohon agar dihindarkan
dari berbagai keburukan-keburukan, termasuk juga memohon agar ke depannya jangan sampai ditinggalkan lagi oleh orang yang terkasih tadi. Artinya kalau Anda ditakdirkan ketemu dengan seseorang yang baru, maka orang ini adalah orang yang betul-betul setia kepada Anda. Kalau memang ditakdirkan mantan yang kembali kepada Anda, maka dia akan kembali dengan seluruh kesetiaannya. Ya, kita diajarkan sebuah doa yang sangat indah. Ya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan yang nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintanya kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mintakan perlindungan darinya kepadamu, dan hanya Engkaulah yang dapat dimintai pertolongan, serta Allah lah yang mencukupi, dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, baca doa ini yang sering. Semoga Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.